nih Pak. Ya, ya. Mohon waktunya untuk sebentar nih Pak. Ya, ya. Ini bukan seputar tentang nilai-nilai kebijakan di sekolah kita Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral yang ada di sekolah kita Pak? Ya. Terima kasih selaku calon kandidat. Memang di setiap lembaga atau di setiap sekolah dilema etika itu pasti ada. Maka dari itu seperti saya ada guru saya menemukan dilema etika. Sebagai contoh, guru tersebut di kelas dalam mengajar baik dalam memberikan inovasi dalam pembelajaran baik, pokoknya selalu meningkatkan kualitas kinerja sebagai guru. Namun di sisi lain ada kekurangan, guru tersebut itu selalu emosi, kemudian guru tersebut bisa datang terlambat, dan guru tersebut juga kurang, misalnya kalau teman-teman itu kurang bagus secara kekeluargaan. Nah, dilema kita yang jelas kalau guru tersebut misalnya langsung diberhentikan, siapa untuk mendukung yaitu inovasi-inovasi dengan bangsa, padahal guru tersebut sangat bagus dalam membangun masa depan lembaga. Untuk itu masalah seperti itu saya selaku kepala sekolah yang jelas supaya di sisi lain tidak dirugikan, semua sama-sama diuntungkan. Akhirnya ya tersebut kita panggil, kemudian ya kita nasihati, dicari jalan tengah bagaimana solusinya. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi kita mungkin komunikasinya dipanggil. Ya, ya gitu. Kita omongkan secara baik-baik. Ya, ya. Kemudian Bapak selama ini bagaimana Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama dalam kasus-kasus tentang etika, dilema etika ini Pak? Ya, ya saya ada hubungannya dengan nomor satu tadi. Ya. Jadi seandainya menemukan seperti tadi dilema etika, maka yang harus saya laksanakan sebagai pengambil keputusan tadi sudah saya sampaikan. Langkah pertama, sebagai contoh guru tersebut tadi itu, jadi selain guru itu cemerlang inovasi tentang kemajuan di lembaga. Yang kedua, sifat-sifat. Langkah pertama yang jelas ya kita panggil tadi seperti itu, kemudian kita bicarakan sama-sama, kemudian diambil sebuah keputusan bagaimana ke depan supaya nanti semua tidak dirugikan, baik guru tersebut kepada juga kepada anak-anak atau anak didik. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, kira-kira hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak atau kendala yang selama ini kasus-kasus yang ada di sekolah kita dalam dilema etika itu? Tantangannya kira-kira apa Pak? Ya, yang jelas tantangannya ini tidak sedikit. Kalau memang ada permasalahan seperti dilema etika, termasuk ada guru tersebut sebagai contoh, itu nanti tantangannya itu bukan ke kepala sekolah saja, tapi juga berimbas kepada anak-anak, juga berimbas kepada orang tua. Makanya kalau ada seperti keputusan tersebut, berarti kita harus untuk menuntaskan permasalahan tersebut dengan segala pihak. Artinya jadi dengan guru, dengan orang tua, dengan kepala sekolah, bahkan bisa nanti untuk diajak bicara dalam musyawarah, yaitu masalah apa itu, yaitu itulah komunitas desa. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bapak. Insya Allah itu saja wawancara dari saya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Semoga
Selamat pagi Pak T. Selamat pagi Mas Yo. Nggih, Pak T, mohon maaf nggih untuk hari ini saya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa. Nggih, saya kesini keperluannya untuk wawancara Pak seputar tentang tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi saya mengganggu waktu Bapak sebentar di Ngapunten. Nggih, Pak T, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar tugas tentang guru penggerak. Yang pertama tentang ini Pak, tentang dilema etika dan bujukan moral. Nggih Pak nggih. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ada di sekolah ini Pak? Oh gitu. Nggih. Ya. Terima kasih. Saya merasa bersyukur ada Pak Guru seperti Pak Tio ini yang selalu mempunyai semangat ya. Ini guru penggerak memang harus semangat gitu ya. Ini sebelum saya menjawab pertanyaan panjenengan. Ya. Gini Pak Tio, yang memang dalam sebuah lembaga itu memang ada beberapa macam problem-problem yang harus dipecahkan, khususnya kepala sekolah. Tetapi kepala sekolah juga tidak bisa memutuskan suatu problem tanpa berbicara dengan rekan guru. Nah, semua itu dimusyawarahkan agar semua permasalahan itu dapat terselesaikan. Tak terkecuali misalnya ini saya ambil contoh, ada kasus ini, ada dilema juga untuk saya mengambil dari guru begitu ya. Karena di SD sini itu gurunya itu yang dulu itu 6 begitu ya. Semua kelas sudah terpenuhi ya untuk guru wali kelas 1 sampai kelas 6. Akan tetapi pada suatu hari itu ada guru baru yang datang, ada tugas untuk mengajar di sekolah kita. Notabene guru tersebut itu pegawai negeri. Nah, akhirnya otomatis guru yang ada di lembaga ini yang honorer dan belum masuk dapodik itu akhirnya yang dulunya pegang kelas akhirnya otomatis tidak pegang kelas. Padahal guru honorer itu katakanlah ya sudah cukup lama kan begitu ya. Nah, dengan kehadiran guru tersebut otomatis saya harus menyelesaikan masalah, harus ditempatkan di mana kelas itu. Nah, kalau saya menempatkan guru tersebut di salah satu kelas, berarti dari wali kelas yang terdahulu itu harus tergeser satu. Nah, ini akhirnya saya musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru semua. Akhirnya alhamdulillah ada solusi bahwa untuk guru yang katakanlah tergeser itu diambilkan dari guru namanya Bu Sistia, itu harus digeser untuk mengajar mata pelajaran lain. Katakanlah Bu Sistia dengan musyawarah guru akhirnya untuk mengajar bahasa Inggris dan bahasa Jawa dan mengerjakan mungkin ada yang perlu diselesaikan di kantor gitu. Kalau kemarin itu mengajar di kelas, sekarang sudah berubah menjadi guru bahasa Inggris, bahasa Jawa dan untuk membantu administrasi di kantor. Akhirnya guru yang baru, akhirnya terus saya masukkan di kelas yang tadi Bu Sistia tadi karena pegawai negeri. Jadi saya harus katakanlah bagaimana supaya guru yang honorer itu tidak tersinggung dan guru yang baru tadi juga memenuhi kriteria karena sudah pegawai negeri harus memegang. Akhirnya dengan musyawarah tadi, dengan jalan keluar seperti tadi, akhirnya alhamdulillah kok bisa berjalan dengan itu Mas. Terima kasih Pak. Berarti jenengan untuk mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah ini itu dengan musyawarah dulu ya Pak? Ya. Pertama begini, memang kasus itu kan biasanya muncul secara tiba-tiba gitu, baik siswa maupun guru-guru gitu. Nah, kemudian setelah muncul maka saya katakanlah saya renungkan dulu, begitu saya bagaimana cara jalan keluarnya. Nah, walaupun saya mempunyai jalan keluar, tetap saya musyawarahkan dengan rekan guru karena guru merupakan partner. Selain itu juga mungkin kalau dirasa berat katakanlah, ya saya harus konsultasi dengan komite, mungkin
konsultasi dengan sesama kepala sekolah, bahkan mungkin dengan korwil untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau di mana masalah itu bisa diatasi antara kepala sekolah dengan guru, ya itu lebih